Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar kimia. Tapi sebelum kita belajar kimia, pertama kita harus berdoa. Satu orang. Ya, terima kasih. Dan daftar hadir dijalankan. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang golongan utama dan hubungan struktur atom dengan unsur golongan utama. Ya, pertama kita itu harus mengetahui golongan utama itu apa. Golongan utama ini golongan yang terdiri dari 1A, 2A, 3A, golongan 4A, 5A, 6A, 7A, dan golongan 8A. Ya. Golongan 1A ini yaitu golongan alkali, yaitu golongan yang cenderung melepaskan elektron valensinya yang bermuatan +1. Dan logam alkali ini juga adalah logam yang sangat reaktif. Pada suhu kamar, warna dari semua dalam suhu kamar, unsur 1A ini cenderung berwarna putih dan bersifat padat kecuali cesium, karena cesium itu berwujud cair. Iya, dan logam alkali ini jika dibakar, yang unsur-unsurnya yang di dalam golongan 1A ini dibakar, contohnya litium itu jika dibakar warnanya akan menjadi warna merah jingga. Natrium akan berubah menjadi kuning keemasan, dan kalium berubah menjadi ungu, rubidium berubah jadi merah, dan cesium berubah jadi biru. Lanjut, golongan 2 itu yaitu golongan alkali tanah. Dan golongan kedua ini yaitu golongan alkali tanah. Golongan alkali tanah ini golongan yang cukup reaktif, tapi yang lebih reaktif itu yaitu golongan alkali, yaitu golongan 1A. Iya, dan logam alkali tanah ini juga memiliki energi ionisasi yang cukup rendah, sehingga mudah melepaskan kedua elektron valensinya membentuk kation yang bermuatan positif +2. Iya, dan warna nyala unsur dari golongan 2A ini yaitu berilium itu berwarna putih, magnesium itu berwarna putih cemerlang, kalsium berwarna merah bata, strontium berwarna merah crimson, dan terakhir barium berwarna hijau apel. Dan golongan A3. Golongan 3 ini yaitu boron aluminium. Dan golongan 3A ini, boron aluminium ini, yaitu melepaskan elektron yang maksudnya kation itu +3. Dan unsur aluminium ini memiliki konfigurasi elektron 2 2 8 3, yaitu +3 ini. Jadi disebut +3. Dan di alam aluminium terdapat dalam bentuk oksidanya korundum, adalah mineral keras yang mengandung aluminium oksida Al2O3. Oksida aluminium ini tidak berwarna, tetapi akibat adanya pengotor dapat menghasilkan berbagai warna seperti safir berwarna biru dan rubi berwarna merah tua. Dapat bereaksi dengan gas klorin membentuk aluminium klorida, yaitu disebut AlCl3. Aluminium klorida dapat membentuk polimer yang disebut polilamium nukleorida dalam kurung PAC. Dan senyawa ini dapat dipakai untuk menjernihkan air. Iya. Dan lanjut, golongan 4A ini yaitu karbon, disebut juga dengan golongan karbon. Unsur golongan karbon ini juga adalah karbon dan silikon yang memiliki konfigurasi elektron yaitu C. Karbon itu C sama dengan 2 dan 4. Dan silikon
konfigurasinya yaitu 2284. Kedua unsur ini cenderung membentuk ikatan kovalen. Karbon membentuk kristal seperti grafit dan intan, ada juga yang non-kristal atau disebut amorf. Grafit bersifat lunak, berwarna hitam mengkilap dengan struktur berlapis dan dapat mengantarkan listrik. Konduktor, dalam kurung konduktor. Intan merupakan padatan perikatan kovalen paling keras, tidak berwarna dan transparan terhadap cahaya. Tetapi intan tidak dapat mengantarkan arus listrik atau isolator. Ya, golongan 5A ini juga disebut dengan golongan nitrogen. Dan golongan 6A disebut dengan unsur golongan halogen. Halogen atau juga disebut seperti itu. Unsur halogen ini dan unsur nitrogen ini juga memiliki konfigurasi elektron yaitu 2, 5. Unsur oksigen memiliki konfigurasi elektron 2 dan 6. Dan unsur belerang memiliki konfigurasi 2, 8, 2. Salah. Isinya 2, 8, 6. Nitrogen dan oksigen berupa gas di atom, sedangkan belerang merupakan zat padat. Sifat unsur nitrogen, oksigen, dan belerang ditunjukkan seperti ini. Ya, pada suhu kamar nitrogen relatif kurang reaktif sebab ikatannya kuat. Akan tetapi pada suhu tinggi nitrogen bereaksi dengan unsur lain seperti dengan oksigen menghasilkan NO. Oksigen membentuk molekul di atom O2 yaitu oksigen, dan bentuk alotrofnya adalah ozon O3. Oksigen merupakan gas tidak berwarna, tidak berasa, dan berwujud gas pada keadaan normal. Ya, dicatat ya adik-adik, maaf hanya bisa menyebutkan karena ini terlalu panjang untuk ditulis. Dan oksigen ini merupakan gas reaktif dan tidak bereaksi dengan banyak zat. Umumnya menghasilkan oksida. Hampir semua logam bereaksi dengan oksigen membentuk oksida logam. Keadaan stabil dari belerang adalah membentuk rombik seperti mahkota yang berwarna kuning, seperti pada gambar. Belerang rombik meleleh pada 113 derajat Celcius, menghasilkan cairan berwarna jingga pada pemanasan berlanjut. Cairan tersebut akan menjadi cairan kental berwarna coklat merah pada waktu meleleh. Ya, pada suhu tinggi dari 200 Celcius, rantai mulai pecah dan kekentalan menurun. Belerang S8 bereaksi dengan oksigen menghasilkan belerang dioksida SO2 dengan nyala biru yang khas. Oksida lain dari belerang muda tetapi hanya terbentuk dalam jumlah kecil selama pembekalan belerang dalam udara. Ya, dan golongan 7A ini 7A ya. Golongan 7A ini disebut dengan halogen, unsur-unsur halogen. Ya, kenapa disebut halogen? Karena artinya pembentukan garam. Unsur-unsur halogen ini sangat reaktif, sehingga di alam tidak pernah ditemukan dalam keadaan atomnya, tetapi pembentukan senyawa dengan berbagai unsur maupun unsur sejenis. Semua unsur yang terdapat pada molekul halogen ini di atom yaitu F2, Cl2, Br2, dan I2. Fluor, fluorin, dan klorin berwujud gas. Fluorin berwarna kuning pucat dan klorin itu berwarna kuning kehijauan. Bromin mudah menguap cairan dan uapnya berwarna coklat kemerahan. Dan iodin berupa zat padat yang berwarna hitam mengkilap yang dapat menyublim menghasilkan uap berwarna ungu. Iya, dan terakhir itu yaitu golongan 8A, yaitu disebut juga dengan unsur golongan gas
mulia. Mulia. Ya, kenapa harus disebut dengan golongan gas mulia? Karena konfigurasi elektronnya penuh, yaitu terisi penuh, tidak mengurang, dan tidak menerima. Jadi unsur gas mulia ini pas, dan yaitu plus 8. Yang disebut juga dengan plus 8, yaitu sudah tidak bisa dikeluarkan ataupun dimasukkan elektron yang lain. Dan golongan 8A ini disebut elektron valensinya sangat stabil. Ya, dan lanjut materi berikut, yaitu mendeskripsikan hubungan antara struktur atom dan sifat-sifat golongan utama. Ya, golongan 1A. Golongan 1A ini duluan itu hubungannya yaitu lewat konfigurasi elektron. Contohnya golongan 1A itu ada litium, Li. Litium ini konfigurasi elektronnya 1s2 dan 2s1. Dari ini kita sudah bisa menemukan bahwa dia golongan 1A dan periode 2. Golongan 2A. Golongan 2A ini contohnya yaitu magnesium, Mg12. Yaitu konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s2. Ya, dari sini kita sudah bisa menemukan bahwa dia itu termasuk golongan 2A dan periode 4. Yaitu contohnya golongan 3 ini adalah Ga. Ga ini konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1. Ya, ini unsur golongan 3A. Ini adalah konfigurasi elektronnya. Ya, jadi dalam ini kita sudah bisa menemukan bahwa dia itu termasuk golongan 3A dan periode 4. Lanjut, golongan 4A. Ya, lanjut golongan 4A yaitu contohnya itu karbon, C. Unsur konfigurasinya 1s2, 2s2 dan 2p2. Yaitu ini adalah karbon. Kalau kita coba yang tadi kita sudah tulis bahwa dalam kulit itu 2, 4. Jadi ini termasuk dalam periode golongan 4. Lanjut ke golongan 5A. Contoh golongan 5A, oke. Nomor atomnya yaitu 15. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Yaitu dia ini termasuk dalam periode 3. Atau jika kita coba dalam kulit yaitu 2, 8, 2, 8, 5. Dia termasuk golongan 5 periode 3. Ya, habis itu kita lanjut dengan golongan 6A.
yaitu contoh keambil golongan 6A ini keambil paling mudah, yaitu oksigen. Oksigen itu berapa nomor atomnya? Yaitu 8. Konfigurasi elektronnya 1s2, 1s2, 2s2 dan 2p4. Jadi jumlahnya adalah 8. Kalau kita di kulitnya yaitu 2 dan 6. Ini termasuk dalam periode 2. Oksigen ini periode 2 dan golongan 6. Kita lanjut ke golongan 7A, yaitu keambil contoh golongan 7A ini fluor. Fluor itu 9. Ya, keambil fluor ini karena bagus menurut Kak. Dan konfigurasi elektronnya ini yaitu 1s2, 2s2, 2p5. Jadi 9 ya. Kalau kita di konfigurasi kulit yaitu 2 dan 7. Ya, ini 7. Kalau kita sering belajar bahwa 7 ini jika ingin berpasangan harus lebih dari 1 elektron yang dipasangkan. Jadi agar dia genap jadi 8. Agar sebentar dalam kulitnya itu tidak, agar menjadi stabil. Dan ini adalah golongan 7 periode 2. Dan yang terakhir keambil unsur dari golongan 8A. Karena ini golongan 8A itu adalah golongan yang sangat spesial karena dia itu mempunyai elektron valensi yang full. Keambil contoh Ne. Ne yaitu nomor atomnya adalah 10. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2s2 dan 2p6. Dan kulitnya itu 28. Wow, full ya. Ini sudah stabil, bahwa sudah tidak perlu ditambahkan atau dikurangkan lagi. Dan dia ini termasuk dalam periode juga 2. Melalui struktur atom ini, hubungan antara konfigurasi juga sangat bergantung pada dalam kita menghubungkan antara struktur atom dan sifat-sifat golongan utama. Ini konfigurasi ini sangat penting karena lewat konfigurasi elektron ini kita bisa menemukan dia golongan apa dan periode berapa. Ya, jadi hubungan antara struktur atom ini seperti ini melalui konfigurasi. Kan kita sudah tahu konfigurasi elektron itu ada yang kulit K. Ya, sudah full ya ini. Di sini. Ya, kulit K, L, M, N. Yaitu kalau sukulit itu 2, ini 8, ini 16, dan ini 32 dan seterusnya. Karena sudah banyak menemukan, sudah sampai K, L, M, N, O, P, Q. Jadi begitu menurut Kak hubungan antara struktur atom dan sifat-sifat golongan ini tergantung juga dalam konfigurasi elektronnya. Ini contoh rumus-rumus yang digunakan dalam konfigurasi elektron yang pada golongan 1A sampai golongan 8A. Contohnya golongan 6A itu NS2, NS2 dan NP4. Dan golongan 7A NS2 dan NP5. Dan 8A NS2 dan NP6. Dan NP6. Dan alkali ini yaitu NS1, NS2,
dia ini yaitu NS1 dan NS2 dan NS1, lanjut 4 NS2 dan NS2. Ya, itulah hasil ajar dari saya. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Jika ada yang belum mengerti nanti ditanyakan kembali karena waktu kita sangat mepet. Ya. Dan Kak ucapkan terima kasih banyak jika adik menerima pelajaran dari Kak. Dan apa yang mau dibilang? Jadi minggu depan kita akan adakan ujian. Dan terima kasih, absen sudah dijalankan ya, sudah. Dan doa penutup. Terima kasih. Itulah hasil akhir saya, diterima dengan baik. Dan kiranya virus COVID-19 ini bisa segera hilang dan agar kita bisa belajar dengan bertatap muka secara langsung.